Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda, dalam kesempatan ini akan kita awali pembelajaran kita Al-Qur'an Hadis di kelas 10 dengan materi pembelajaran Al-Qur'an Kitabku. Subtema pengertian Al-Qur'an. Nah, pembahasan yang pertama adalah pengertian Al-Quran secara etimologi atau menurut bahasa. Kita mulai dari pendapat yang pertama, yaitu pendapat Al-Imam Al-Lahyani dan beberapa ulama lainnya. Menurut pendapat ini, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il qara'a. Perubahan tersebut yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan. Nah, dari tasrif tersebut, kata Qur'anan yang memiliki arti bacaan, menurut pendapat ini itu sama maknanya dengan isim maf'ul maqru'un yang artinya dibaca. Karena sifatnya dibaca, maka dinamakanlah ia dengan Al-Qur'an. Selanjutnya, kata tersebut digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat yang kedua adalah dari Al-Imam Al-Asy'ari dan beberapa ulama lainnya. Menurut pendapat ini, kata Al-Qur'an itu berasal dari lafaz korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Mengingat bahwa surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya itu beriring-iringan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan pendapat yang ketiga, yaitu menurut Imam Al-Farra, bahwa Al-Quran itu berasal dari lafaz qara'inun, bentuk jamak dari kata qarinatun yang berarti petunjuk ataupun indikator. Mengingat bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran antara satu dengan yang lain itu saling membenarkan. Kemudian dijadikanlah nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah beberapa pendapat para ulama tentang pengertian Al-Quran secara etimologi. Sekarang akan kita sambung pengertian Al-Quran secara terminologi atau secara istilah. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Khudari Baik. Menurut beliau, Al-Quran huwa al-lafdul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam littadabburi wattadhakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma daffataini al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas. Al-Quran itu adalah lafaz atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami isinya dan diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, ditulis di dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah pengertian Al-Quran secara terminologi menurut Syekh Muhammad Khudari Baik. Kemudian yang kedua, pengertian Al-Quran secara terminologi menurut Syekh Subuhi Salih. Al-Quran huwa al-kitabul mu'jizu al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah menurut Syekh Muhammad Abduh.
Menurut Syekh Muhammad Abduh ini, Al-Quran, Al-Kitabu huwal Quran, Al-Maktubu fil Masahifi, Al-Mahfudu fi suduri man ana bihibdihi minal muslimin. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf, yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yaitu orang-orang Islam. Nah, itu beberapa pengertian Al-Quran secara terminologi menurut ulama-ulama ataupun ilmuwan-ilmuwan muslim. Dari ketiga pendapat di atas, dapat kita simpulkan beberapa hal atau beberapa poin penting yang tercantum dalam pengertian Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari lafal bahasa Arab. Kemudian yang kedua, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Lalu yang keempat, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan sebuah ibadah. 5. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Terakhir, Al-Quran senantiasa terjaga dan terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang-orang Islam yang berusaha menjaganya dengan cara menghafalnya.